Izin masuk. Masuk. Selamat siang, Ustaz. Selamat siang. Gimana Bang Gali? Sehat? Sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ayo Mbak, silakan duduk. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, Letnan Generaldi, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Ustaz. Sebelumnya saya dan calon saya sudah melaksanakan cek kesehatan, kemudian persyaratan administrasi. Oke. Nah, saat ini saya menghadap Ustadz untuk melaksanakan ronda nikah, Ustaz. Masya Allah, untuk melaksanakan ronda nikah. Iya. Gitu. Kalau saya boleh tahu dengan siapa? Saya Fitria, Mbak Fitri. Mbak Fitri asalnya dari mana? asalnya dari Bogor. Satu daerah ya? Sama Satu daerah, Satu Ustaz. daerah. Wah, luar biasa ya. Sudah kenal lama sama Letnan Geraldi? Cukup lama. Cukup lama ya. Sehingga saking cukup lamanya sampai memastikan atau memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Sebelumnya apakah sudah yakin sama Letnan Geraldi? Insya Allah yakin. Nggak ada keraguan ya? Yakin ya? Insya Allah. Gitu. Tahu bagaimana tugas Letnan Geraldi sebagai seorang TNI Angkatan Laut? Sudah tahu. Sudah tahu ya. Dan siap untuk ditinggal-tinggal ya? Siap insya Allah. Alhamdulillah. Kalau Letnan Geraldi gimana dengan Mbak Fitri? Sudah yakin? Wah, sangat yakin, Ustaz. Mantan-mantannya sudah diputusin semua ya? Oh, sudah, Ustaz. Sudah bersih. Oh, alhamdulillah sudah bersih ya. Dipastikan Letnan Geraldi ini sudah tidak ada yang lain-lain. Jadi cuma satu-satunya Mbak Fitri sehingga sampai serius untuk diajak ke jenjang pernikahan. Baik, sebelum saya selaku perwira rohani Islam ingin memberikan sedikit nasihat tentang pernikahan, saya pengen denger nih Mbak Fitri baca Al-Quran. Boleh ya? Oke, coba. Baca 1 atau 2 ayat. Ini bisa dibaca surat Ar-Rum ayat 21. Bismillah. Iya. Ntar boleh dibantu kalau ada salah. Oke, Ayat 21. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Barakallahu Sadaqallahul fiik. azim. Ya, lumayan. Gitu. Cuma meskipun ada sedikit-sedikit kesalahan, bisa nanti dipelajari. Sebelumnya Letnan Geraldi bisa baca Quran? Wah, bisa, Ustaz. Alhamdulillah, Letnan Geraldi harus lebih bisa daripada Mbak Fitri. Karena sejatinya seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi setiap wanita. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu fitrahnya adalah sebagai seorang pemimpin bagi seorang wanita, khususnya di dalam rumah tangga. Maka segala sesuatunya harus lebih di atas daripada wanita. Dalam hal ini adalah istrinya. Tadi barusan Mbak Fitri membaca Quran surat Ar-Rum ayat 21. Tahu apa maksud daripada Quran surat Ar-Rum ayat 21? Belum tahu. Siap. Letnan Geraldi tahu? Belum tahu, Mungkin Ustaz. pernah ngaji dulu di pesantren. Wah, belum tahu kami, Ustaz. Belum tahu. Bisa dijelaskan. Ya. Jadi begini, membangun rumah tangga itu bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah karena berhubungan rumah tangga ini bukan sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan, tapi seumur hidup. Nah tentunya setiap insan dalam membangun rumah tangga itu menginginkan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, atau disingkat dengan samara. Samara, Ustaz. Samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Dan itu adalah fitrah setiap insan, setiap manusia. Mereka menginginkan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang membawa ketenangan, rumah tangga yang membawa kasih sayang. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tadi di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan pasangan dari sejenis kalian. Dipahami, sejenis di dalam ayat ini bukan sesama jenis, tapi sejenis di sini sesama manusia. Tentunya kalau laki-laki dengan wanita, ya, bukan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Ini nggak normal namanya. Gitu. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah?
adalah supaya kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Jadi tujuan membangun rumah tangga itu untuk memberikan ketentraman. Makanya kita sering mendengar bahwasanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, maka salah kalau misalkan seseorang mencari ketenangan di luar rumah, mencari ketenangan di warkop, mencari ketenangan di diskotik, ya, clubbing dan lain sebagainya. Ini adalah pemahaman yang salah. Mencari ketenangan di rumah. Nah, pertanyaannya nih, gimana agar rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah? Ada 3 hal yang harus diingat-ingat bagi Letnan Geraldi dan juga Mbak Fitri yang nantinya insya Allah akan memadu kasih membangun mahligai rumah tangga. Apa yang pertama? Yang pertama harus ikhlas. Kenapa? Karena sejatinya menikah itu adalah bagian daripada ibadah. Dan seseorang tidak boleh melakukan ibadah kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Ya, dalil yang menjelaskan bahwasanya menikah adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Kata Rasulullah SAW, "Wahai anak muda, kalau kamu mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa in aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji." Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menekan syahwat kemaluan. Nah, ini poin penting yang harus tetap dipegang oleh suami maupun istri dalam berumah tangga. Ingat, tujuan menikah itu untuk menundukkan pandangan dan menekan syahwat. Artinya, walaupun nanti sudah menikah setahun, 2 tahun, tetap harus menjaga penampilan satu sama lain. Karena menikah memang tujuannya untuk menundukkan pandangan. Bagaimana suami bisa menundukkan pandangan di luar? Kalau istrinya sampai di rumah pakai daster, koyo, dicium bukan parfum, minyak kapak, gitu kan. Akhirnya suaminya tidak betah di rumah. Gitu. Apalagi dasternya sobek-sobek. Ini nyaman Ustadz, ini udah yang paling nyaman gitu kan. Biasanya ibu kan gitu kan. Daster sobek udah yang paling nyaman gitu. Ini salah. Tapi bagaimana dia bermake up, dia menggunakan skincare, diniatkan ibadah untuk melayani suami. Dan juga begitu, suami juga bagaimana menjaga penampilannya, harus tetap six-pack, ya Lena dia. Jangan setelah menikah kok tambah maju, gitu kan. Tadinya six-pack jadi one pack, ya. Jarang olahraga, ya karena itu tadi yang paling penting dalam urusan rumah tangga adalah urusan ranjang. Karena tadi tujuan menikah itu untuk menundukkan pandangan dan menekan syahwat daripada kemaluan. Dan ini membangun rumah tangga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus diingat-ingat. Bagi suami maupun istri harus serius bersungguh-sungguh dalam menjalankan kewajiban. Jangan saja hanya menuntut hak. Tapi yang harus difokuskan adalah kewajiban. Karena ingat Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami pemimpin bagi rumah tangganya, istri juga pemimpin di rumahnya bagi anak-anaknya dan rumah peninggalan daripada suaminya. Maka dia harus bisa fokus menjalankan kewajiban satu sama lain. Ya. Karena ingat, bukan masalah timbal baliknya. Percuma Ustadz, saya ini sudah menjalankan kewajiban, tapi suami saya tetap gak mesra sama saya. Tapi suami saya tetap gak romantis sama saya. Bukan itu esensinya. Ingat, kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Suami akan dimintai pertanggungjawaban. Istri akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika istri tidak menjalankan kewajiban, maka siap-siap untuk bertanggung jawab besok di akhirat. Suami juga demikian. Maka harus fokus dalam menjalankan kewajiban. Adapun hak, yakinlah ketika Anda tidak mendapatkan hak kalian di dunia, mungkin pasangan kalian tidak memenuhi haknya. Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat pasti akan memenuhi apa yang menjadi hak kalian. Itu ya. Kemudian yang ketiga bahwasanya menjalani rumah tangga itu harus penuh dengan kesabaran dan syukur. Karena sejatinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka disitulah dia harus siap diterpa berbagai macam badai. Makanya disebut dengan mahligai rumah tangga ya. Ya, sebenarnya rumah tangga itu seperti perahu yang sedang berlayar. Maka ketika seseorang dia memutuskan untuk menikah, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi berbagai macam badai. Dan ingat, setiap badai yang menerpa rumah tangga kita sejatinya adalah untuk mendewasakan kita. Karena seseorang tidak akan mungkin dia bisa dewasa
kalau dia tidak diuji. Rumah akan terlihat benar-benar kokoh, atau rumah akan diyakini benar-benar kokoh ketika sudah diterpa berbagai macam badai. Oh, berarti bangunan ini kokoh. Sama rumah tangga itu belum terlihat apakah rumah tangga ini kokoh atau tidak kalau belum ada badai yang menerpanya. Maka untuk menghadapi setiap badai-badai dalam rumah tangga ini, hadapilah dengan sabar dan syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta-harta kalian dan juga anak serta pasangan kalian itu merupakan fitnah. Banyak orang yang tadinya hartanya sedikit waktu mengawali rumah tangga ya, masih romantis gitu. Setelah dikasih ujian hartanya banyak, mulai cari lagi gitu kan, cari simpenan gitu kan, atau cari perempuan lain dan lain sebagainya. Nah ini makanya harta itu fitnah, sama anak juga fitnah. Tapi bersabarlah, kenapa? Wallahu indahu ajrun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah pahala yang besar. Di balik kesabaran kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar. Jadi setiap gerak-gerik kita di dalam rumah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Karena tidak ada ibadah yang panjang kecuali menikah. Dari sini dapat difahami? Mungkin ada yang ditanyakan? Sejauh ini cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Saya kira cukup roda nikah hari ini. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran kepada kalian berdua sehingga nanti pada hari hanya dapat berjalan dengan lancar dan semoga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian ya. Ya. Jangan lupa undangannya datang ke Siap, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Siap. Pak Fitri, Terima kasih, Ustaz. sama-sama.